kali ini bersama KM53 Kicau Rakyat 53. Pastinya masih di Jombang ya. Tepatnya kita berada di daerah Sengon ini, dan di hari ini tepatnya di hari Selasa 8 Juli 2025. Senang sekali Anda bisa kembali menjumpai Sobat KM53 dalam keadaan sehat dan cuaca cerah ya. Muhammad Kowiudin Sofi. Iya. Nah, kok ada Sofinya? Nama ibunya atau? Enggak ngerti juga. Ya, Mas Kowi panggilannya. Iya, Mas Kowi. Iya, gimana Mas Kowi, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar Iya. biasa. Suaranya ngebas banget ini. Kayak penyiar radio. Kan habis latihan terus. Iya. Baterainya sudah ini ya. Sudah di full lagi nih ya. Udah harus full terus pokoknya. Hari ini tadi latihan Mas? Enggak hari ini. Oh, enggak, libur. lagi off ya. Iya. Besok latihan. Besok latihan lagi. Nah, mungkin sebagian sobat di rumah KM53, terutama buat yang usianya sudah udah agak-agak ini ya, di tahun 80 ke atas ya, Iya, mungkin iya. sudah mengenal komunitas Tombati. Karena kalau tidak salah ini sudah mulai ada tahun berapa dulu? 3 Agustus 1996. 96. Waduh. Lahirnya itu. Itu lahirnya mulai didirikan. Mulai didirikannya yang generasi pertama ya, generasinya Pak Imam. Iya, Pak Imam. Nah, kalau boleh tahu sedikit komunitas Tombati ini sebenarnya apa saja sih yang menjadi kegiatan utamanya yang dilakukan apa yang kita pilih? Ya, sebenarnya kegiatan utamanya sebenarnya adalah ya kita bersilaturahmi, kita ngobrol tentang berkesenian, tentang pentas ya. Karena memang kita lahir itu dari mereka. Ya, Iya. ada kalau nggak salah ada dari guru, kemudian mungkin ada dari apa lagi nih? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Ada yang dari birokrasi, ada yang pegawai, ada yang Ibu rumah tangga ya ada. ibu rumah tangga, wira swasta juga ada, kuli juga ada, Iya. Pak Bod juga ada, banyak lah. Berarti Banyak. kami sangat terbuka pada siapapun. Kalau memang beliau Nah, kalau Mas Kowi sendiri Iya. mulai masuk komunitas Tombati tahun berapa Mas? Terbilang generasi terbaru di Tombati, jadi gabungnya tahun 2015-an. 2015. Ya, jadi selepas dari kampus sudah nggak ada wadah berteater karena kan wadahnya kan di teater kampus itu. Akhirnya dengar-dengar Tombati ini tempatnya orang-orang yang butuh obat hati, yang kangen sama teater, gabunglah di situ akhirnya. Nah, kalau dari ini sebelum kita nanti ke Dantana ya, kalau Pak Firu sendiri apa sih yang membuat tertarik kemudian sampai sekarang masih bertahan bergabung dengan teman-teman komunitas Tombati? iya nggak tahu ya, artinya karena saya merasa nyaman gitu aja dengan mereka-mereka yang luar biasa. Sudah seperti keluarga gitu Seperti ya. keluarga, beliau sangat mendukung semuanya saja begitu. Dan apalagi waktu itu juga saya juga ikut teater gitu tahun 2008 saya di SMA PGRI 1. Itu termasuk saya juga yang mendirikan teater Younger di SMA PGRI 1 adalah saya. Dan kebetulan adalah pelatihnya adalah beliaunya Bapak Imam Gojani juga. Kemudian akhirnya masuklah di Tombati itu akhirnya ya karena senang aja begitu kan, ada kegiatannya yang padat. Saya juga senang berekspresi, Tersalurkan lah, Iya. hobi ya, gitu kan. Yang penting tidak tersalurkan dalam hal yang buruk gitu ya. Ya, alhamdulillah mereka semua istimewa buat saya. Istimewa ya. Iya. Kalau Mas Kowi sendiri apa sih yang membuat masih bertahan atau masih berlanjut untuk stay bersama teman-teman komunitas Tombati? Lebih tepatnya kenapa saya masih sangat suka berteater karena bagi saya hanya jalan teater yang bisa membuat saya melakukan apapun tanpa takut dosa. Jadi saya bisa merasakan menjadi pembunuh, bisa merasakan menjadi seorang koruptor, bisa merasakan menjadi seorang yang licik dan lain sebagainya tanpa takut dosa. Karena semuanya kan hanya di atas panggung. Dan tidak akan ditangkap polisi ya? Tidak akan ditangkap polisi juga. Orang gila kan? Harapannya jadi orang gila. Ya itu salah satu kenikmatan yang tidak saya temukan di tempat lain. Jadi saya bisa memerdekakan diri saya yang selama ini memang tidak bisa merdeka. Kita kan juga banyak batasan-batasan terkait aturan agama, aturan sosial, aturan hukum. Di teater kita akhirnya bisa melewati batas itu. Bisa menjadi orang yang merdeka ya? Bisa menjadi orang yang merdeka, itu yang penting. Merdeka ya sebenarnya. Nah, ada juga yang bilang kalau teater ini salah satu alat untuk mencerdaskan karena dari
bahasa apa namanya dari karakter-karakter yang ditampilkan Iya. bisa menyoroti misalnya kritik pemerintah itu tadi yang disampaikan Mas Kowi ya. Gimana kalau Kalau saya sih sebenarnya begini, teater itu adalah sebenarnya buat saya pribadi itu adalah membuat saya bisa pandai. Pandai, gimana itu? Pandai artinya ketika dulu mungkin Pilu tidak bisa memegang alat musik gamelan, gitu kan, umpama. Akhirnya di situ bisa jadi nggak main tapi menjadi ikut musik. Akhirnya mau tidak mau gamelan. Belajar. Kemudian menari, akhirnya juga belajar menari. Di Rencana saya nggak pernah nari yang namanya nari itu. Akhirnya kita belajar, ada yang mendatangkan pelatih. Benar banyak hal gitu. Karena di situ akan menjadikan seorang yang benar-benar cerdas gitu. Dan multi talent ya. Multi talent gitu. Semua akan bisa, yang tidak bisa gambar akhirnya bisa gambar, gitu. Yang tidak baca puisi akhirnya bisa berdialog dengan baik gitu kan. Mungkin awalnya karena terpaksa dan terdesak ya Pak. Karena tidak ada itu berdaya. Iya, akhirnya ya karena apa? Ketika masuk gitu mungkin kita mengerjakan pertunjukan gitu. Saudara Pilu main jadi antagonis, dengan saya. Ya, tidak hanya menyoal tentang bermain peran, bersuara, kita harus melakukan sesuatu itu harus penuh dengan pertimbangan keilmuan, nggak boleh asal-asalan gitu. Itu yang akhirnya ternyata teater itu enak ya. Dan karena teater juga saya akhirnya bisa menemukan banyak hal yang tidak bisa saya temukan di tempat lain gitu. Kalau sejauh ini yang menjadi pernah nggak Pak Pilu punya pengalaman terberat atau tersulit atau yang menjadi tantangan nih selama bergelut di dunia teater ini? Apa yang menjadi pengalaman? Aku dulu ini Pengalamannya banyak ya. Contoh kecil aja, pengalaman yang untuk ikut di festival teater nasional di Bali. Ternyata omongan ke Jombang setiap hari. Karena dulu itu kalau latihan kan ngeri ya, nggak mengenal waktu kan. Kadang latihan dari jam 2, apalagi dengan tahu waktu itu jalannya waktu itu masih dengan dengan teori yang sangat luar biasa buat saya. Makanya harus keluar eman-eman gitu kan, eman-eman, apalagi saya merasa begitu nyaman di sini gitu kan, sangat luar biasa di sini, itu enak saya begitu. Iya, kalau masuk teman. Jadi di situ saya bernyanda. Saya pernah mengalami fase di mana tenggorokan saya itu sampai nggak bisa ngomong. Saking pengennya punya multi. Nanti pertunjukannya memerankan sosok Rahwana. Di situ suara saya benar-benar berubah total seperti raksasa dan kita menonton, kita ngobrol, kita ngomong, kita ideal kita 3 bulan. Minimal itu. Satu project itu. Ini juga 3 bulan ya. Oke, kita dari 1 jam, nggak 1 jam katanya ya, sudah langsung ludes gitu ya. Alhamdulillah sudah. Mungkin sebagian juga itu seorang Aryo ini adalah kemudian dia menciptakan halusinasinya sendiri adalah diri gitu kan. Kebawa ke rumah Iya. Maka ya Trijata, orang-orang sekelilingnya, pengawal gitu, itu adalah satpam gitu. Jadi saya sebenarnya saya ini satpam, tapi kan di sana yang dia lihat di malam itu dia anggap sebagai kolega di dunia alang-alang langka atau alengka Ramayana itu. Kemudian yang tidak dilihat di malam itu atau yang baru dia lihat akan dituduh musuh. Jadi dia kedatangan ponakannya ikut aktor figurannya. Kalau banyak loh kita. Nah, dengan sedemikian aktor ya, Mas Kowi, tentunya ada banyak penyesuaian aktor yang diperankan. Pasti ada bisa menghayati karakter yang diperankan. Menariknya Pak Imam di sini beliau mengusung konsep menyutradarai ala sepak bola. Ada 3. Jadi satu Pak Pilu ini dia fokus konsep, jadi mengganti Pak Imam ketika Pak Imam berhalangan, itu Pak Pilu. Saya kemudian untuk bagaimana kita bisa menghayati tiap peran, kita fokus di observasi di situ. Jadi jadi itu harus dituntut cerdas sama Pak Imam. Dan Pak Imam ya kayak sepak bola, ada pemain cedera ganti, pemain nggak bagus ganti, itu Pak Imam. Langsung gitu memang. Karena Pak Imam yang dipikir adalah orientasi permainan, bukan per orang. Jadi bukan ngomongin personil. Dan mereka sudah siap. Kita sudah ada banyak pergantian Pak ya. Udah banyak pergantian memang. Jadi kalau saya sekarang sudah latihan berapa kali nih Pak Pilu, teman-teman yang mau pentas? Ya sudah hampir 2 bulan. Ya berapa kali?
Pokoknya total praktis kita kalau kita hitung untuk pertemuan ya latihan 30 sampai bulan. pentas. Kalau sekarang berarti sudah berjalan hampir 15 latihan lah itu. Kalau selama latihan ada nggak yang nggak masuk ke karakternya gitu? Karena salah satu apa ya? Paling nggak mempengaruhi aktor-aktor yang lain. Ada nggak yang kasus itu? Atau kalau langsung diganti? Gimana? Itu memang yang paling sulit itu. Kebingungan atau bagaimanapun rasanya mesti yo gregeter gitu kan, kadang bahasanya kan gitu. Apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Mungkin ada sesuatu kemudian perkembangannya lambat. Ada aktor yang lambat, kadang-kala awal gitu sudah dikasih kisi-kisi baru kejap kemudian dia sudah match, sudah kado gitu. Semua kan tergantung juga kepada film mereka sendiri gitu kan. Tapi memang betul ketika ada satu saja yang tidak hadir contohnya ini, satu saja tidak hadir pasti akan mengganggu seluruhnya. Karena apa? Karena di situ adalah kita ini teaternya teamwork loh ya. Satu pun kehilangan lu penting dan tidak itu pasti akan berpengaruh. Apalagi kita aktor utama. Jadi TikToknya terputus ini. Chemistry-nya hilang. Iya hilang. Nanti mungkin diganti dengan stuntman misalnya. Stuntman gitu. Nggak bisa membantu. Karena tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Ya memang itu makanya beliau kali ini sangat tegas gitu. Harus begini, begini. Yang marah-marah begitu memang harus begitu karena beliau punya mindset, punya pemikiran target itu segini. Kalau tidak seperti ini targetku ya berarti turun. Makanya mungkin beliau kali ini belum puas gitu kan. Saya pikir begitu karena masih banyak yang harus diciptakan di sana. Kalau rencananya nanti itu mau dipentaskan berapa kali nih? Berapa hari? 4 kali pementasan, 3 hari. 3 hari. Tanggal 1, 2, dan 3 Agustus. 1, 2, 3. Itu satu hari berapa kali pementasan? Kalau Jumat itu 1 kali malam. Sabtunya 2 kali, sore sama malam. Kemudian minggunya 1 kali pagi. Nah, kalau tiketnya nih ada berapa tiket ini yang sudah disiapkan yang sudah 800. Sudah habis atau masih ada ini? Kalau ada di rumah yang mau tertarik. Kalau kita ngomongin jumlah penonton KTA itu sebenarnya ribuan. Cuma kan ada transisi perbedaan konsep penonton. Kalau dulu kan kita lesehan, kita batasi kuota. Pokoknya masih muat angkut gitu. Sekarang kan di Gedung Kesilan sudah terbatasi kuota, di situ kan maksimal 200. Maka ya sudah mau nggak mau kita peruntukkan 200 karena kita ada 4 kali. 4 kali ini karena pilihan kekuatan kita, karena kan banyak yang sudah sibuk, kemudian ada yang sudah usia fisik juga kali ya. Iya, fisik juga. Mau nggak mau ya 200 kali 4 ya 800 sebetulnya. Jadi ya segitu dan ini termasuk bagus. Kita tiket penjualan itu malah bagi saya itu masih terlalu pagi menjualnya, udah habis. Sekarang aja udah tinggal nggak sampai 200. Tiketnya kemarin 160 berapa? Kalau ada sobat KRL yang mau beli ini gimana caranya, Mas? Kalau mau beli silakan follow aja Instagramnya Mbak Ati. Instagramnya apa namanya? Instagramnya KTA Jombang. KTA Jombang. Di situ ada postingan tentang tiket, ada informasi untuk menghubung, tinggal dihubungi aja nanti bakal dipandu sama aku. Kayaknya ada t-shirt juga ya. T-shirt Darpana ya. Aku sempat cek-cek. Iya. Kayaknya memang di Jombang ini sudah cukup lama ya, tidak ada tontonan seperti itu. Karena kalau bioskop apa itu kan hampir sama lah, kita bisa ngakses sendiri lewat HP udah bisa ya. Tapi kalau tontonan yang real, kayaknya kita haus gitu Pak ya dengan karakter yang bener-bener bisa kita lihat secara langsung itu kayaknya banyak yang penasaran dan seperti anak-anak sekarang, anak-anak pelajar ya terutama itu kan sebenarnya aku melihat antusiasnya cukup tinggi ya. Tapi kenapa tidak cukup banyak tuh yang dipentaskan? Gimana? Pernah nggak sebagai guru juga kan ini Mas Kowi? Kalau kita ngomongin perihal lihat teater di Jombang sebenarnya sih sudah begitu masif ya. Karena di hampir setiap bulan itu pasti ada pementasan, tapi dari komunitas pelajar. Ada yang teater. Jadi yang paling eksis itu dari STKIP yang sekarang jadi PJB itu setiap tahun pasti minimal 1 kali. Kemudian dari komunitas pelajar yang lain, cuman kebanyakan mereka pentasnya di kandang atau di sekolah. Di sekolahnya sendiri. Di gedung karena banyak strategi yang diurusi, jadi nggak banyak di situ.
Jadi termasuk banyak sih geliatnya teater di sini. Cuman kenapa KTI akhirnya turun tangan? Karena memang kami itu pengen sudah vakum berapa tahun Pak? Kita vakum sudah 7 tahun. Mulai COVID. Pak Irul, Pak Pilu. Tapi mungkin Pak Imam supaya dari generasi ya, Nah, supaya karena tidak terlalu apa ya itu. ya imam sentris lah ibaratnya. Iya. Jadi Ya, ketika tadi beliau supaya pengen tidak ya. terjadi power syndrome. Jadi ini kita karena beliau kan baru pensiun juga tahun ini. Iya. Baru purna gitu. Akhirnya kita paksa untuk benar-benar punya kesibukan ya di sini itu. Termasuk saya juga. Termasuk kadonya Pak Imam ini. Pensiun kadonya nyutradarai Mbak. Kado Pak Imam untuk KTA. Karena KTA nanti Agustus juga ulang tahun. Oh, Pas betul. banget Iya ya. pas tanggal 3 itu kan pas Ulang tahunnya. Memang disengaja gitu. Terus 29. Ulang tahun ke-29. Iya. Wow. Kayaknya yang terlama ini ya. Iya, kita termasuk di teater ya kalau di Jombang mungkin yang paling lama gitu kan. Iya. Bisa jadi di Jawa Timur juga rata-rata kan jarang yang sudah lama-lama. Ya ada tapi kita lebih. Yang kelasnya senior ya mungkin kayaknya ya tambah hati mungkin ya. Yang maksudnya anggotanya adalah orang-orang yang sudah pada sibuk itu mungkin. Kalau yang di Jawa Timur kan paling banyak kan pelajar. Iya, oke, santai Mbak. Nah, kalau hal yang menarik nih, ada nggak untuk apa namanya kalau ada atau siapapun mungkin teater lain yang ingin kayak studi banding apa ya studi itu ada sekretariat? Ada Ada ya? di rumahnya beliau Bapak Imam Ghazali itu sanggar kita. Yang depan itu yang Ada Iya. gazebo-nya Iya. kayak dan juga ada ya dari teman-teman Iya, Tulungagung. Kita sangat Depan ini kita juga kemasukan banyak di SMA, Ibu Ruga. Itu kita terima semuanya. Walaupun tetap jalur casting, tapi kita terima semuanya gitu. Bahkan ada yang dari ibu rumah tangga sekarang malah jadi tokoh utama di Darmana ini, jadi Dewi Sinta yang ditangkap itu Rahwana. memang ini ya punya apa namanya? Tapi kita mengasah dulu Pak ya, karena beliaunya belum ada skill di teater. Oh itu dihajar Pak Imam secara vokal gitu. Tapi akhirnya beliau bisa mengejar itu yang luar biasa itu. Mungkin karena juga effort ya. Iya, itu memang benar-benar effort serius. yang- Makanya kita seleksinya kan ketat, jadi nggak mau kemasukan yang nggak serius itu nggak mau kita. Capek nanti ya. bener banget. Nah, cukup menarik ya memang iya, memang pertunjukan teater. Kan ke penonton aja deh, itu kan multi tafsir ya, gitu. Yang jelas harapan kita adalah mereka tidak menyesal nonton teater, itu aja. Karena kebanyakan saya tanya ke teman-teman itu, ayo nonton teater. Mau teater ngunu-ngunu tok gitu. Karena memang pertunjukan pertama yang dia tonton memang mengecewakan bagi dia gitu. Makanya KTI ini mengusung konsep yang semenarik mungkin agar orang nonton yang pertama adalah mereka pengen nonton lagi gara-gara tontonan yang telah mereka tonton di pertama itu. Itu yang kita pengen. Kalau perihal makna lainnya saya serahkan ke mereka aja lah. Itu kan sastra kan sifatnya kan multi interpretasi Iya, gitu. iya. Kalau saya mendikte pemaknaan mending saya pidato aja. Aku tak ngomong versi Rahwono. Jadi jangan lupa datang ke gedung kesenian Jombang untuk menyajikan kaisar yang paling ganteng seantero jagat raya.